أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basuki SSI, mengajar di SMA Negeri 1 Purworejo Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Pada saat ini saya sedang mengikuti PPG Daljab tahun 2020 tahap 3 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Berikut video praktek mengajar untuk uji kinerja atau UKIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil nunggu yang lain biar semuanya masuk ya. Oke. Ini masih persiapan. Baru 12 siswa ini. Dua menit lagi kita mulai ya. Video boleh dimatikan, tapi suara dihidupkan ya, biar ada diskusi, komunikasi lancar. Oke, kita mulai saja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semuanya bisa dimatikan videonya ya. Tapi untuk suara jangan dimatikan, biar nanti saat diskusi ada komunikasi ya. Oke. Tujuan untuk mematikan video itu mengurangi bandwidth ya, biar sinyalnya tetap bagus. Ya. Terima kasih yang sudah bisa bergabung ya. Oke. Semoga kalian senantiasa sehat ya. Paling cepat itu Januari baru bisa masuk sekolah. Itu aja masih uji coba. Oke. Ya, walaupun ini ada yang belum masuk ya, kita mulai saja. Silahkan salah satu siswa memimpin doa. Coba siapa? Speakernya diaktifkan semua. Coba. Berliana mau memimpin doa, silahkan. Mengawali kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Berliana. Semoga pembelajaran hari ini lancar ya, tanpa kurang suatu apa. Kemarin kalian sudah mengerjakan ya soal LKPD 1, LKPD 2. Gimana, ada kesulitan apa enggak? Halo? Ada yang dapat nilai 100, tapi ada juga yang dapat nilai 0 lah itu. Kasihan itu, berarti nggak belajar itu. Padahal kan pengerjaan LKPD 1, LKPD 2 itu di rumah ya. Kalian bisa buka rangkuman, bisa buka buku-buku aja, bisa buka Google dan seterusnya. Ada saja yang nilainya 0, 40, 60. Nah, itu bagaimana itu? Apa kurang persiapan? Apakah rangkumannya nggak lengkap? Padahal di bahan ajar, PowerPoint yang dari Pak Bas kan sudah lengkap itu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini sebenarnya kita mau membahas LKPD 3 atau pertemuan 3. Tapi sekilas kita bahas dulu untuk hasil kalian ini LKPD 2. Ya. Yang paling sulit itu LKPD 1 atau LKPD 2? Halo? LKPD 2. LKPD 2 ya? LKPD 2. Oke, ya. LKPD 2. LKPD 2 yang nilainya 0 itu LKPD 2. Nanti ada waktu untuk remedi ya.
nanti bareng dengan LKPD 3. Jadi saya kasih lagi soal yang LKPD 2 di LKPD 3 bareng berarti ya. Jadi nanti saya munculkan lagi soal-soal yang sulit seperti apa sih. Setelah kalian pelajari lagi, terus kalian kerjakan lagi ya, ibaratnya remedial ya, biar kalian nanti nilainya bagus, tuntas dan seterusnya ya. Ini ya kita membahas LKPD 3 atau bahan ajar pertemuan 3. Bentar, ini saya menunjukkan dulu PowerPoint-nya. Sudah muncul belum? Halo? Belum. Belum? Belum. Ya. Belum. Sudah muncul? Belum. 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 Tunggu sebentar. Di sini sudah muncul kok. Di tempat kalian belum ya? Sudah Pak? Sudah? Sudah. Oke, alhamdulillah. Belum. Belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Warnanya hitam, Pak. Tapi yang lain? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Ya. Kalau yang belum ya lagi jalan ya ke situ ya. Oke. Ya, dari Kita baca, Pak. untuk pembelajaran hari ini kita masuk ke bahan ajar 3 ya. Jelas di sini laju reaksi. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini ya membahas bagaimana cara menyimpan dan mengatur bahan makanan. Wah, ini gampang nih. Kalian biasanya kan menyimpan makanan ya. Nah, ini kita akan bahas ini di pertemuan ketiga. Cara pengaturan dan penyimpanan bahan makanan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Jadi kalau makanan kalian menyimpannya nggak baik, pasti akan berubah, baik secara kimia maupun secara fisika. Nah, ini kita akan bahas dalam pembelajaran hari ini. Oke, lihat lagi di sini. Ya, pengaturan dan penyimpanan bahan makanan, food grain hygiene ya. Gambarnya kelihatan apa belum? Halo. Sudah. Sudah. Yang kiri gambar apa? Sudah. Yang kiri gambar apa? Kue. Halo? Yang kiri gambar apa? Katanya sudah. Yang mana, Pak? Yang kiri, yang kiri. Rumah berantakan. Rumah berantakan. Mau Kalau yang berantakan. kanan? Lemari es Mari krim. tes. Iya. Nah, ini tugas kalian ya. Jika rumah berantakan, kalian membantu ibu, orang tua di rumah ini merapikan ya. Kemudian kulkasnya dicek. Kulkasnya malah bersih ya. Enggak. Kalau kulkasnya berantakan ya dirapikan. Ini kan, wah ini nggak rapi ya. Itu kan mindset biasanya itu. Pola pikir orang ya. Setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang senang berantakan, ada yang senang rapi seperti itu ya, dilatih ya. Kalau kalian melihat rumah berantakan, kulkas berantakan, suka apa enggak? Mandan. Nggak suka. Patia. Patia. Iya. Ada Lihat di suara. sini. Ya. Kalau kalian melihat kulkas seperti ini, ya, kira-kira makanannya gimana? Akan bertahan lama ataukah malah jadi gampang kadaluarsa, gampang membusuk ini? Udah busuk. Iya, mudah Nambah busuk. Oke. Nasi. Ayah. Ya, kita lihat untuk ruang yang kedua. Yang kiri apa ini yang kiri? Rumah berantakan. Mana? Rumah yang rapi. Rapi. Iya, rumah yang Oh, lucu. kiri.
Oke. Belum muncul. Oh iya. Berantakan boy. Kalau yang kanan apa yang kanan? Lemari es yang rapi. Lemari es yang rapi. Mari es yang rapi. Enak dilihat ya. Jelas ini. Kalau rumah rapi, kulkasnya rapi, waduh, padahal isinya sama, tapi kan penataannya yang beda ya. Kalau tadi dimasukkan kresek, dung, aduh, anak kresek, anak pada uya, lupa lah. Garam nggak boleh disimpan di kulkas ya. Garam itu nggak boleh disimpan di kulkas. Nanti kulkasnya nieng, berkarat itu. Banyak garam nggak boleh dimasukkan kulkas. Ya, itu elektrolit nanti hubungannya. Ya, sekilas ya kalau kita melihat ini ada proses pengaturan dan penyimpanan bahan makanan ini. Oke, bagus ya, lebih bagus. Oke, lagi lihat di sini. Ya, kalau kita bahas bahan makanan, ya. Di Indonesia kan terkenal ya, 4 sehat, 5 sempurna. Nama absen 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat apa saja? 5 sempurna apa? Jadi pas Olimpiade absen 12. Oke. Nasi, lauk, sayuran, buah, dan susu. 4 sehat, nasi, makanan pokok, terus makanan Nasi, pokok. lauk, sayuran, buah, 4 sehat. Ya. Yang kelimanya susu. Oke. Ya, kita lihat seperti itu ya. Menurut pendapatnya. Tadi namanya Yeni apa siapa ya? Yeni ya. Halo? Oke. Ya, semuanya lihat di sini. 4 sehat, 5 sempurna. Jadi 4 sehat, 5 sempurna, kandungan makanannya siapa? Dari sudah disebutkan ya, ada bahan pokok kayak makanan pokok, lauk, sayuran, buah, ditambah susu ya. Nah, ini kandungannya kan jelas di sini ada 5 juga ya. Apa saja coba sebutkan? Nama absen, kandungan dalam makanan. Cinderella Agustin, Ya. absen 8. Oke. Agustin, ayo jawab. Sama fungsinya, Pak. Boleh. Jenisnya dulu. Karbohidrat sebagai sumber energi, lemak atau minyak sebagai pembentuk pelindung dari Ayo, lanjutkan. dulu sebagai zat pengatur tubuh, mineral, pemeliharaan jaringan, perbaikan jaringan tubuh atau regenerasi, pertahanan tubuh terhadap penyakit atau antibodi, pertumbuhan serta pembangunan tubuh. Vitamin, membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Ya, seperti itu ya. Yang lainnya jawaban Agustin. Ya, kita tahan dulu. Oke. Jadi seperti jawaban Agustin tadi, ada karbohidrat. Di sini merupakan sumber energi ya. Hidrat ya. Untuk karbohidrat banyak sekali jenisnya ya. Kemudian ada protein. Ada di sini ada gambar apa? Ada gambar ayam, gambar ikan. Nah, itu kan protein seperti itu. Kemudian kita percepat saja. Ada lemak. Lemak adalah fungsi pembentuk tubuh ya, atau cadangan makanan. Jangan salah ya. Kalian juga punya cadangan makanan ya. Yang kalian simpan di mana? Halo? Ada yang tahu cadangan makanan kalian disimpan di mana? Lemak. Di lemak. Jadi selain di kulkas, kalian juga menyimpan cadangan makanan kalian di lemak. Jadi makanya ya, ada yang bilang orang kurus sama orang gemuk, kalau kelaparan ditahan yang mana? Orang yang gemuk. Lebih tahan lama maksudnya, karena dia kan punya cadangan makanan. Oke.
Hanya untuk rasa laparnya beda. Kalau orang yang gemuk, kalau biasa makannya banyak, lambungnya kan luas lebar ya lambungnya. Kalau makan sedikit itu masih lapar. Tapi kalau orang yang kurus biasa makan sedikit, lambungnya kan kecil. Kalau makan sedikit ya langsung kenyang. Kalau nggak bisa makan banyak, itu tergantung lambungnya. Tapi kalau orang yang gemuk biasa makan banyak, lambungnya sudah melar, dikasih makan sepiring ya masih kurang 3 piring. Kan kemarin ada ya yang anak kecil itu yang bobotnya sampai 200 kilo. Kemudian parah kok itu. Ada ya di televisi ya. Ada. Di Pampat ada Pak. Lemaknya sampai 200 kilo, anak kecil itu 6 SD apa berapa? Nanti masih SD kok. Terus dioperasi lambungnya. Jadi lambung yang sudah melar dioperasi, dikecilin. Jadi makan berapa sendok langsung kenyang, makan berapa sendok langsung kenyang. Sekarang bobotnya paling 90 kilo, turun 110 kilo turunnya. Itu operasi lambung. Jadi lambungnya dipersempit biar nggak cepat lapar itu Pak. Nah, itu lemak maksudnya ya. Hubungannya dengan lemak. Oke, vitamin. Di sini banyak sekali vitamin ya. Nanti ada beberapa jenis vitamin ya. Ada vitamin larut air sama larut lemak seperti itu. Jadi fungsi lemak juga sama ya. Untuk menyimpan vitamin selain cadangan makanan. Kemudian mineral. Apa yang dimaksud mineral coba? Siapa yang menjawab? Di layar masih ada kan? Nama siapa? Dibaca. Arifa, absen 2. Ya. Mineral merupakan zat padat yang tersusun dari senyawa kimia yang dibentuk secara alami oleh peristiwa-peristiwa anorganik yang memiliki penempatan atom secara beraturan dan memiliki sifat kimia dan fisika tertentu. Oke. Pertanyaannya, apakah tubuh bisa memproduksi mineral? Halo? Tahu apa enggak? Apakah tubuh bisa memproduksi mineral? Jawabannya antara ya dan tidak. Coba siapa mau menjawab? Ya atau tidak? Simpel aja. Tidak. Oke, katanya ada yang bilang tidak. Mineral tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Terus mineral adanya di mana? Halo? Halo? Belum tahu Pak. Mineral ada di mana? Tadi ada yang sudah jawab kok. Di mana? Di tanah, betul. Mineral itu di tanah ya. Mineral itu kan dari dua kata, mine dan al. Mine itu artinya bahan galian, bahan tambang. Al itu bersifat ya, jadi segala sesuatu yang bersifat bahan galian atau bahan tambang. Tambang ada tambang besi, tambang nikel, tambang seng, dan seterusnya. Itu yang dimaksud mineral. Makanya kalau kalian ingin mineral tubuhmu tidak kekurangan, ya ada natrium, kalium itu juga termasuk mineral. Ya, kalau natrium kita ambil dari garam misalkan seperti itu ya, Na plusnya. Kalian juga perlu air mineral, berarti air yang mengandung logam. Di situ air yang mengandung ada zat besinya, kaliumnya, natriumnya, dan seterusnya. Maka disebut air mineral seperti itu. Nah, kalau air murni ya namanya bukan air mineral ya. Oke, itu sekilas ya. Kemudian pengaturan dan penyimpanan bahan makanan. Oke, kita masuk ke bab ini ya. Hygiene food grade. Nah, ini. Jadi untuk menyimpan makanan yang baik, makanya harus kalian penuhi syarat-syarat food grade hygiene-nya. Oke. Ada dua ya, tata cara penyimpanan dan administrasi penyimpanan. Coba dibaca itu. 1 dan 2 dibaca. Siapa yang mau baca? Halo, suaranya mana? Biar aktif lah. Halo, suaranya mana? Halo. Halo Pak.
Dibaca. Coba dibaca itu layarnya. Nama. Coba. Sarah. Coba dibaca. Munculkan di layar. Muncul. Ya, dibaca. Dibaca coba. Coba dibaca. Halo. Hai. Dibaca kelihatan apa enggak? Kelihatan. Iya, dibaca. Siapa perwakilan? Absen, nama. Absen 25. Nama Oktaviani Pratiwi. Bergrad satu. Tata cara penyimpanan meliputi peralatan dan cara penyimpanan bahan makanan dengan berdasarkan Foodguard higien. 2. Administrasi penyimpanan. Setiap barang yang dibeli harus dicatat dan diterima oleh bagian gudang untuk ketertiban administrasinya. Setiap jenis makanan mempunyai kartu stok sehingga bisa terjadi kekurangan barang dapat segera diketahui. Oke, terima kasih Oktaviani ya. Oke. Ya, jadi yang namanya penyimpanan dan pengaturan bahan makanan, ya tata cara penyimpanan dan administrasinya. Terutama ini yang biasa di pasar, yang punya toko, jelas ada administrasi dan cara penyimpanan. Nggak asal-asalan ya, nggak asal-asalan. Daging dicampur beras ya nggak cocok ya. Namanya namanya ayam bakar, beras campur ayam ya. Oke, jadi cara penyimpanannya juga jelas berbeda-beda tiap makanan. Administrasinya sama. Administrasi penyimpanan ya kayak FIFO ya, phase in, phase out ya. Pertama masuk dan pertama keluar. Itu nanti ada prinsip gudang seperti itu. Nah, ini berguna juga untuk administrasi penyimpanan. Misalkan jika kalian mengelola warung, toko dan seterusnya ya, pulakan banyak, nggak ada hasil. Nah, ini berarti manajemen administrasinya nggak jelas. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi seperti itu ya. Lihat tata cara penyimpanan. Ada syarat-syarat penyimpanan. Coba dibaca. Siapa lagi? Gantian. Halo. Dibaca coba. Siapa yang mau membaca? Suaranya mana? Iya suaranya lah. Dibaca coba. Kelihatan apa enggak? Ayo dibaca. Coba Dian Iva, suaranya mana ini Dian Iva? Dibaca layarnya. Ya Pak. Dibaca. Tata cara penyimpanan meliputi peralatan dan cara penyimpanan bahan makanan dengan berdasarkan food grade Tuhan yang Maha Esa. Misalnya cara-cara penyimpanan untuk dikualifikasikan sebagai food grade yaitu tidak mengandung bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan, tidak mengandung rasa makanan, tidak mentransfer unsur tertentu ke makanan. Lalu bagaimana kemasan food grade bisa menjaga kualitas makanan? Berikut fungsinya: melindungi makanan dan pengaruh lingkungan seperti kelembaban, melindungi kerusakan makanan dari pengiriman, melindungi bahan makanan dan bakteri dan jamur, melindungi makanan dari suhu luar dan pengaruhnya. Oke, ya. Judul hari ini kan penyimpanan pengaturan bahan makanan ya, yang tujuannya untuk melindungi perubahan makanan ya, terutama perubahan fisika dan perubahan kimia. Di sini untuk perubahan kimia bisa berasal dari bakteri ya. Oke. Kemudian di sini administrasi penyimpanan sama FIFO itu, phase in, phase out ya.
pertama masuk harus pertama keluar. Itu prinsip administrasi penyimpanan. Oke. Untuk bahan ajarnya seperti itu ya materinya. Sekarang untuk LKPD-nya coba Pak Bas kasih waktu untuk diskusi ya. Silakan diskusi menggunakan grup WhatsApp masing-masing ya. Kemarin grupnya kan 1 sampai 5 ya. Jadi kalian tidak mengerjakan sendirian. Harusnya itu menggunakan grup WhatsApp. Grup 1 sampai grup 6. Grup 6 berarti 6 siswa seperti itu ya. Ya, setelah kalian diskusi, kita lihat LKPD hasil jawabanmu. Nanti ada yang jawab, ada juga yang menanggapi. Beda ya. Atau contoh-contoh kabeh, nggak tahu nih. Ya. Masih muncul tayangannya? Halo. Masih Pak. Masih Pak. Ya. Ya, lihat di soal halaman untuk LKPD ya. Sudah jawab apa di LKPD coba? Hasil diskusi kalian. Di sini sebutkan contoh peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari berkaitan dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika, perubahan kimia ya jelas. Setiap bahan makanan itu beda-beda. Misalkan apel, perubahan fisikanya jelas. Kalau pada luarsa kan lama-lama membusuk ya, itu kimia. Kalau wujudnya setelah fisika ya menguning ya, terus menghitam seperti itu. Oke, contoh nomor 1 di sini. Buah jeruk akan berubah rasa jika dimasukkan ke dalam freezer. Berarti ada perubahan kimia di situ ya. Coba kalau kalian masukkan ke freezer itu buah jeruk. Karena kandungan airnya banyak sehingga rasa buah jeruknya tidak lagi manis ya, tapi hambar ya, karena kebanyakan air yang masuk. Oke, sekarang nomor 2. Kira-kira diisi apa? Coba siapa yang mau jawab? Alifa, mana suaranya Alifa? Iya Pak. Dijawab nomor 2. Kan sudah dikerjakan setelah diskusi? Sudah. Ya, nomor 2 jawabannya apa? Kedelai berubah menjadi tahu dan tempe jika melakukan proses fermentasi. Oke, coba grup yang lain menanggapi. Benar apa salah? Halo, benar apa salah? Halo. Ayo ditanggapi. Kedelai menjadi tahu dan tempe karena ada proses fermentasi. Benar apa salah? Jawaban fisika. Benar, Pak. Kenapa? Benar. Benar. Kamu namamu siapa? Nama. Cesar. Riza. Absen 13. Absen 11 berarti grup berapa? 13. Oh, grup 3 berarti ya. Kalau absen 13 itu grup 3. Kamu setuju ya? Iya, 3. Setuju apa tidak? Nomor 3. Setuju, benar. Oke, ya. Setuju. Ya, setuju Ezar. Kemudian kita lihat LKPD selanjutnya. Jadi kita sampel aja. Ya. Selanjutnya ada bahan makanan dan minuman yang tahan terhadap suhu tertentu. Ada yang tahan panas, ada yang tahan dingin. Contoh di sini adalah bahan makanannya es krim, tahan terhadap suhu dingin. Coba nomor 2. Contoh lainnya apa? Nama absen. Nama Oktaviani Kuswoyo absen 24. Oke. Bahan makanan ikan, suhunya dingin. Oke. Coba grup yang lain. Gimana tanggapannya? Setuju Pak. Benar. Benar.
Pak. Lanjut, kita sampling aja dulu ya. Ya, kita lihat. Nomor 3. Bagaimana penyimpanan yang baik untuk olahan daging? Baik daging mentah maupun daging matang ya. Daging mentah, ini maksudnya olahan daging. Daging mentah dulu. Coba siapa yang mau jawab bagaimana penyimpanan yang baik untuk daging? Halo? Saya dalam suhu dingin merupakan atau lemari es mencapai suhu hingga min 5 Celcius atau menggunakan kamar beku dengan suhu mencapai min 12 Celcius. Penyimpanan 3 hari menggunakan suhu min 5 Celcius sampai 0 derajat Celcius. Penyimpanan untuk 1 minggu menggunakan suhu min 19 Celcius sampai min 5 Celcius. Penyimpanan lebih dari 1 minggu menggunakan suhu di bawah min 10 derajat Celcius. Oke. Setuju kah? Grup yang lain? Setuju. Benar. Oke, benar ya. Siapa yang menanggapi? Oke. Ya, demikian ya. Berarti diskusi untuk LKPD ya. Kalian itu saling menjawab, saling menanggapi ya. Saling menanggapi ya. Ada pertanyaan untuk materi ini? Halo? Tidak. Pak mau tanya Pak. Boleh. Silakan yang mau bertanya. Penyimpanan bahan makanan, kalau selain bahan makanan itu boleh apa enggak Pak? Misal kayak obat. Penyimpanan lemari es ini Obat maksudnya kan ya? banyak loh Pak. Untuk menyimpan obat. Enggak, peraturan penyimpanan bahan makanan tapi selain bahan makanan gitu Pak. Misal obat-obatan gitu. Oh, itu hubungannya nanti ke zat kimia ya. Kalau obat-obatan itu perlakuannya seperti penyimpanan zat kimia, harus dipisah. Misalkan obat-obatan basa itu harus dipisah dengan obat-obatan asam, seperti itu ya. Apalagi yang obat-obatan yang bentuknya serbuk dan seterusnya ya. Kemasannya harus bagaimana juga ya. Kemudian nih kebiasaan ya. Ada yang menyimpan obat-obatan di lemari es campur dengan daging, campur dengan ikan ya. Kan banyak ya biasanya di rumah. Nah, itu juga kesalahan itu ya. Harusnya ya jangan disamakan atau dibarengkan dengan makanan. Gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Obat-obatan juga penyimpanannya ya Pak. Absensinya gimana Pak? Di menu chat, silahkan mulai absensi boleh. Untuk penyimpanan obat-obatan juga sama, ya. Misalkan kalau yang kemasannya aluminium foilnya kuat, boleh di tempat terbuka ya. Tapi kalau misalkan bentuknya pembungkusnya kertas, kan ada itu yang misalkan puyer dari puskesmas atau dari bidan, kan ada yang bentuknya dari kertas, itu yang nggak boleh dimasukkan ke freezer atau ke kulkas. Itu harus tempat kering ya. Kecuali kalau aluminium foilnya itu kuat, nggak masalah ya. Tapi juga harus dihindarkan dari makanan juga sih, harus dipisah. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan mulai absen saja ya. Silahkan mulai absen saja ya. Ya. Demikian untuk pembelajaran hari ini ya. Silahkan absen di menu chat. Kemudian salah satu menutup dengan doa ya. Silahkan memimpin doa penutup. Yuk, siapa yang mau menutup? Silahkan dipimpin doa untuk menutup lah, biar berkah. Siapa yang mau memimpin? Wakilnya sopo? Untuk mengakhiri pembelajaran kali. Saya Pak. Ya Pak. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Ya, dalam pembelajaran hari ini silahkan kalian kerjakan ya. Setelah pembelajaran hari ini silahkan kalian kerjakan soal evaluasi ya, pertemuan ketiga ini yang sudah Pak Basar di grup WhatsApp ya. Sudah Pak. Ya. Durasinya sampai hari ini. Jangan sampai telat ya. Terima kasih, jaga kesehatan ya, jaga jarak, cuci masker, jangan lupa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa cuci masker. Cuci tangan, Pak. Jangan lupa makan. Iya. Ya cuci masker lah, masker dipakai tok. Ya bau. Boleh keluar, Pak? Boleh. Di menu chat ya absennya ya. Boleh. Ya. Sampai bertemu lagi. الراحمون يرحمهم